Bab 236. 1 bulan kemudian. APAA. Pekik kompak ketiga pemuda harapan bangsa saat Azam bicara. Sedangkan Tama, cuma bisa menggelengkan hatinya. Ia dung hati. Kalau menggelengkan kepala takut kelihatan dan tahu sendiri kan kalau Pak Bosnya sudah marah. Hidung molen Filipinanya menjadi taruhannya kawan. Sang adik, Zico Alessio Rohichan paling dulu protes. 137. Kebangetan banget sih lo, Bang. Masa kita gak boleh ikut pesta ulang tahun lo? Gak asik lo ah. Protes Zico pada Azam yang sedang mengatur siapa saja yang boleh ikut dalam acara ulang tahunnya yang akan dirayakan di mansion miliknya di Italia. Saking pentingnya, acara ulang tahun yang sekaligus menjadi serah terima sebagian perusahaan Kasano padanya itu sampai perlu bantuan Tama untuk mencatatnya. Sebenarnya Azam yang drama sih. Tak perlu minta bantuan Tama juga, tidak apa-apa. Hanya keluarganya saja yang ikut, tak ada rekan bisnis atau karyawan perusahaan yang diajak. Ini kan acara gue. Bebas dong, gue mau undang siapa aja. Kila Azam dengan santai. Sambil duduk di sofa tunggal sedangkan Zico, Zidan dan Gibran duduk di sofa besar bertiga. Abang sih bukannya bebas. Tapi semena-mena. Masa di antara semua keluarga, cuma kita bertiga yang gak diundang. Kepriben kie? Ungkap Gibran ikutan protes. Ini sih melanggar sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh cucu cicit Rohichan. Jawab Zidan lagi. Yang ikutan kesal. Gaya abang kayak anak remaja mau Sweet 17 aja. Gak ada acara larang-larangan ya bang. Gue mau ikut pokoknya. Gue bilangin ke papa mama lo. Oke. Boleh ikut. Asal tanda tangan perjanjian. Jaga jarak radius minimal 5 meter dari Seva. Ya salam. Ucap Tama dalam hatinya. Sedangkan ketiga pemuda harapan bangsa melotot horor mendengarnya. Jangan ngada-ngada bang. Kenapa sih harus jauh-jauh dari Seva? Kak. Jangan durhaka ya Rash. Panggil Kak. Kak Seva. Ini berlaku buat kalian bertiga, pokoknya nggak boleh ada yang manggil nama. Gak boleh ada yang deket-deket istri gue. Minimal radius 5 meter. Kalau sampai ada yang melanggar aturan gue ini, langsung gue deportasi lagi ke Bintaro. Abang bikin aku dijauhin banyak orang kalau kayak gitu. Kelima pria tampan itu menoleh ketika tiba-tiba Seva datang ke tengah-tengah mereka dan berdiri tak jauh dari suaminya dengan wajah heran dan kesal. Mam tuh. Ucap Ars setengah berbisik hampir tak bisa didengar. Azam meraih tangan istrinya untuk diajak duduk di atas pangkuannya. Bagaimana keempat pemuda ini tidak kesal? Setiap kali berdua, Azam akan selalu cari cara bermesraan dengan istrinya di depan mereka. Abang cuma melindungi kamu dari mata-mata dan tangan jelalatan mereka sayang. Ucap Azam pelan dan lembut sekali. Lebay ya mbak. Padahal kan kita gak ngapa-ngapain. Tanya Gibran. Kemarin lo modus pengen nganterin Seva ke pasar kan? Pakai nyuruh Mang Rahul beli ketoprak. Untung Mang Rahul gak mau. Pegang amanat dia. Jiaan, kok tahu aja dia yak? Nah,
Itu kan si Gibran bang. Ujar Zidan yang diangguki oleh Ziko. Lo juga sama aja. Pura-pura tanya buku di perpustakaan terus ngerjain soal barengan. Emang lo pikir, petugas perpustakaannya nggak ngadu sama gue? Zidan terkesiap karenanya. Dia kan cuma bertanya pada istri sepupunya itu. Ya, walau dia tidak bisa membantah pesona wanita asli Surabaya tersebut yang sering membuatnya istighfar banyak-banyak dalam hati. 138. Takut hilaf. Azam lalu menoleh pada Ziko. Khusus buat lo, terlalu banyak kesalahan sampai kalau gue jabarin modus lo ke bini nggak bakal cukup sampai sore. Cukup. Ucap Seva. Enggak cukup Fa, terlalu banyak. Maksud aku, cukup posesifnya. Ucap Seva yang tadi masih duduk menyamping di atas pangkuan suaminya. Kini berdiri. Kita ini keluarga bang, jangan ada saling curiga gitulah. Malah aku yang nggak nyaman kalau digituin. Aku gak secakep itu sampai abang perlakuin kayak boneka kaca. Aku gak secantik itu. Kamu cantik Fa. Kompak ketiga pemuda itu yang mereka sadari kalau mereka salah. Azam melotot mendengarnya bahkan saking kesalnya, Azam sampai akan bangun melempar mereka semua dengan buah-buahan yang berada di depannya. Seva dan Tama langsung spontan uhuy mencegahnya. Ampun bang, bercanda bang. Pinta Ziko. Hei. 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 Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Para tetua Rohichan yang sedang mengobrol di gazebo belakang, mendengar suara keributan langsung menuju ruang keluarga. Komplit sudah dari Bayu sampai Alex datang ke ruangan ini. Apaan sih? Udah kayak pasar aja rame banget. Omel Cindy pada cucu dan cicitnya. Minus Zia dan Wira yang ada di Surabaya. Ziko langsung mengadu pada neneknya. La menghampiri Cindy lalu mengajaknya duduk di sofa dengan sopan. Ini nih Oma. Jadi gini, tuh abang CEOWANGPED ngedrama banget sore-sore gini masa kita nggak diundang di acara ulang tahun dia di Milan sana. Boleh ikut sih. Tapi harus jaga jarak radius 10 meter coba dari Seva. 5 meter Pak Haji. Tegur Azam yang akan langsung menyebut adiknya Pak Haji alias Pak Haji Bolot jika dia pura-pura tidak mendengar. Ziko mencibir Azam. Iya Oma, begitulah jaraknya. Keterlaluan banget kan Oma? Iya bang. Tanya Boril. Iya Nono, padahal Mbak Sevanya juga marah itu dikekang sama suaminya. Tak ada yang tak menggelengkan kepala melihat kelakuan Azam. Masing-masing anggota keluarga duduk di sofa. Kecuali Ziko, Gibran, Zidan dan Tama. Karena sofa tak cukup dan mereka mempersilahkan orang tua terlebih dahulu untuk duduk. Gak boleh kayak gitu bang. Mama gak suka. Ungkap Aprilia. Mencegah lebih baik daripada mengobati belajar dari mama yang hampir direbut sama Zain Airlangga dari papa maka aku juga berbuat hal demikian. Kita gak tahu orang terdekat kita, bisa aja jadi musuh dalam selimut. Boril dan Aprilia bengong sendiri dengan pemikiran Azam. Kisah Zain ternyata amat sangat membekas di ingatan putranya sampai sebegitu protektifnya pada sang istri. Walau Seva terlihat sangat malu akan sikap
139. Azam. Boril lalu berbisik pada Aprilia. Baru juga diceritain soal Zain. Dia udah begitu sama saudara-saudaranya. Gimana kalau tahu soal zaman jahiliyahnya Andika? SSSTTT, jangan sampai tahu. Ucap Aprilia mengelus lengan suaminya yang dibalas kecupan di pipi oleh Boril. Ziko mencela ucapan kakaknya. Drama. Ya. Kalau lahirnya penuh sama adegan dramatis, wajar kalau melodrama ya bang. Opa dukung kok. Sah-sah aja. Istri kamu cantik. Di rumah aja, banyak kucing garong yang jelalatan. Wajar posesif. 3 kucing garong pemuda harapan bangsa plus asisten harapan Lupita langsung tersinggung dengan ucapan Abayu. Ah, cuma opa yang satu server sama aku. Ungkap Azam memuji kalkeknya. Ngomong-ngomong soal kelahiran aku emang sedramatis apa sih opa? Waktu itu Kak Stella ceritanya belum sampai tuntas. Tiba-tiba para tetua langsung kicep mendengar pertanyaan dari Azam. Kak Stella bilang proses persalinan aku paling menguras tenaga dan air mata. Ada apa? Andika berdehem. Gak ada apa-apa bang. Gak ada apa-apa. Ujar Andika salah tingkah. Azam lalu menoleh pada saudara ayahnya satu-satunya itu. Oh iya. Om pasti tahu kan? Cerita dong om, ada apa? Waktu lahiran aku. Boril hampir saja menyemburkan tawanya ketika sang putra bertanya demikian. Begitu juga dengan Bayu dan Cindy. Stella, Aprilia dan Riani terkesiap namun menundukkan wajah mereka sambil tersenyum simpul. Sedangkan Alex sang Sultan Brebes, langsung teringat satu peristiwa saat banyak pohon melintang menghalangi jalan dan membuat macet sepuncak. Andika masih terlihat cool walau sebenarnya hatinya gelagapan ketika ditanya oleh sang keponakan. Harusnya tadi dia tidak berdehem dan diam saja. Kan, kalau begini dia yang ditanya. Waktu lahiran kamu ya? Om lagi koma waktu itu. Koma. Untuk teman-teman yang kolom komentarnya hilang, bisa direfresh atau clear cacenya ya, semoga membantu. 140. Bagi para generasi masa kini, seperti Azam, Seva, Ziko, Gibran, Zidan dan Tama, saat Andika mengucapkan kata koma adalah hal yang mengejutkan bagi mereka. Siapapun kenal siapa itu Andika Dilan Rohichan. Si otot kawat tulang besi. Perpaduan kekuatan Raja Urekodara Bima dan putranya, Gatot Kaca. Memiliki ketampanan bak Arjuna dan ketegasan Raja Yudhistira. Dia jarang sakit dan menerapkan pola hidup sehat. Bagaimana bisa koma? Namun, tak ada yang tahu. Di balik kesempurnaan para tokoh itu, Andika pernah menjadi sosok Raja Alengka, Rahwana yang ingin menculik Rosalinda dari tangan Fernando Jose. Dedi kecelakaan. Kok aku baru tahu? Tanya Zidan yang langsung to the point pada Andika. Zidan menoleh pada sang momi yang barusan menegurnya lembut. Zidan pun mengurungkan niatnya untuk mencoba tahu lebih dalam. Riani hanya sebatas menegur Zidan. Ia ingin menjawab. Namun,
Ia sendiri merasa kalau ini bukan ranahnya. Walau ia tahu dan menyangkut sang suami, ia memutuskan untuk menunggu siapapun menjawabnya. Karena kejadian itu berlangsung sebelum dia masuk ke dalam keluarga ini. Andika melipat kedua tangannya. Sumpah, niat hati ingin mencegah Azam bertanya lebih dalam tadi, Andika malah makin tersudut. Kini, semua mata tertuju padanya. Dedi. Dedi. Ucap Andika mencoba mengarang cerita. Dedi, kamu memang lagi koma waktu itu, Sa. Para tetua terkejut dengan ucapan anak tertua dari keluarga Rohichan tersebut. Duh, Bang Kumis. Kini, perhatian teralih pada Boril yang barusan saja bicara. Andika melihat dalam ke arah kakaknya. Bayu dan Cindy sudah memperingatkan Boril lewat tatapan mata mereka. Alex dan Stella bahkan sampai tegang mendengarnya. Agaknya sang papa masih memiliki dendam pada adiknya. Stella menoleh pada Alex. Mas. Alex menggelengkan kepala. Ia masih coba memahami kemana arah pembicaraan mertuanya. Jika terasa terlalu berlebihan maka dia akan mengingatkannya. Aprilia menggenggam tangan suaminya. Lalu menggelengkan kepalanya. Boril paham Aprilia memohon agar sang suami untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya tentang kelahiran putra pertama mereka. Di mana penuh dengan air mata dan bisa membongkar aib keluarga mereka sendiri. Mas. Enggak apa-apa Yu, sudah saatnya anak-anak tahu siapa om mereka sebenarnya. Rick. Tegur Bayu. Para pemuda harapan bangsa berikut Azam, Tama dan Seva saling berpandangan. Ada apa Pak? Serius banget kayaknya. Tanya Azam yang merasa kalau momen ini lebih menegangkan dibanding saat mereka bercerita tentang ibunya Seva atau dua Ain Erlangga dan orang tua Alea sebulan yang lalu. Riani menggenggam erat tangan suaminya yang terasa dingin. Riani tahu jika sudah menyangkut masa lalunya yang dibahas, Andika tak akan bisa berkutik. Riani pernah diceritakan tentang semuanya. 141. Bahkan part ketika Boril didorong oleh suaminya dari lantai dan saat itu ia sendiri kabur sampai akhirnya dihentikan oleh timah panas Alex. Sampai sekarang masih bisa membuat Riani merinding. Bak menyaksikan adegan itu langsung di depan matanya, ketika mendengar cerita itu dan dia tidak bisa bayangkan kalau sampai anak-anak mereka tahu perbuatan jahat ayahnya di masa lalu yang dilakukan pada saudara kandungnya sendiri. Om Andika gak koma saat itu. Bahkan sadar sesadar-sadarnya. Ucap Boril. Deh. Andika hanya terdiam ketika zaman jahiliyahnya akan dikisahkan. Saat kamu lahir itu Bang, kita baru pulang dari menginap di villa. Rick, Mama minta tolong. Potong Cindy. Tolong, jangan dipotong dulu Ma. Aku mau cerita. Pinta Boril. Gak apa-apa Oma. Aku mau dengar kisahnya Dedi. Ucap Zidan. Andika mencelos. Sebegitu ingin tahukah putranya mengenai dirinya apa yang akan dia lakukan ketika darah dagingnya itu tahu sebejat apa dia dulu. Kita baru pulang dari villa dan tiba-tiba aja jalanan macet, semua mobil berhenti karena akses jalan tertutup sama pohon-pohon yang tumbang. Aprilia akan bicara namun Boril menahannya. Lalu Pak? Tanya Azam penasaran sama seperti yang lainnya. Kami panik Bang.
Saat ketuban mamamu pecah di mobil. Aprilia meneteskan air matanya seolah kejadian itu dia rasakan sekarang. Saat itu ada Mas Alex sama Kak Stella. Kita satu mobil. Kita bingung harus gimana karena akses jalan tertutup dan akhirnya, Boril berhenti sebentar sebelum melanjutkan ucapannya. Akhirnya, Om Andika datang dengan banyak anak buahnya. Mereka membantu nyingkirin pohon-pohon tumbang supaya jalan terbuka.